Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Muhammad Hussein. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di subscribe channel saya dan di like videonya ya teman-teman. Terima kasih. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jadi tonton sampai habis ya guys. Apa sajakah bagian-bagian cermin cekung itu? Perhatikanlah dengan seksama gambar bagian-bagian cermin cekung berikut ini. Di sini ada titik O adalah titik pusat bidang cermin cekung. Kemudian titik F adalah titik api atau kita sering menyebutnya dengan titik fokus yang terletak di antara P dan O. Lalu ada titik P adalah titik pusat kelengkungan cermin atau kita juga mengenalnya dengan jari-jari kelengkungan pada cermin cekung. Kemudian ada garis melintang melalui titik P dan O merupakan sumbu utama pada cermin. Lalu titik R atau jarak dari titik P ke Q adalah jari-jari kelengkungan pada cermin. Jarak dari titik O ke titik F adalah jarak fokus. Jarak dari titik O ke titik F sama dengan nilai setengah dari jari-jari kelengkungan cermin. Jadi F atau jarak fokus nilainya sama dengan setengah R sehingga R sama dengan 2 dikali F. Angka Romawi 1, 2, 3, dan 4 dinyatakan sebagai ruang. Ruang di antara titik O dan F dinyatakan sebagai ruang 1. Ruang di antara titik P dan F dinyatakan sebagai ruang 2. Ruang di antara titik P dan T hingga dinyatakan sebagai ruang 3. Ruang di belakang cermin dinyatakan sebagai ruang 4. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Lalu sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, kemudian dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, kita telah mengetahui ketiga jalannya sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sekarang, bagaimanakah cara kita melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung? Nah, sekarang bagaimana caranya kita dapat melukis bayangan pada cermin cekung? Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Pertama, misalkan bendanya pengen kita taruh di ruang 1. Masih ingat letak ruang 1 di mana? Ya, betul. Ruang 1 ada di antara F dan O. Berikutnya kita gambar sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Setelah itu kita gunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan lalu dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Kemudian gambarlah perpanjangan sinar pantulan ke belakang cermin dengan garis putus-putus sampai ketemu titik perpotongan. Dari titik perpotongan inilah maka akan terbentuklah sebuah bayangan. Jadi jika benda di ruang 1, kalian bisa menggunakan sinar istimewa yang pertama dan juga yang ketiga. Lalu sifat bayangannya adalah karena bayangan berada di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya, tegak, dan juga diperbesar.
Sekarang kita akan coba untuk melukiskan bayangan yang terbentuk dari benda yang terletak di titik P. Caranya adalah kita pilih sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan kembali melalui titik fokus. Setelah itu kita pilih sinar istimewa yang kedua, yaitu kita lukis sinar datang melalui titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Terlihat bahwa pantulan sinar pertama dan yang kedua membentuk perpotongan di titik B aksen. Maka terbentuklah bayangan di titik B aksen tersebut. Sekarang, coba kamu perhatikan hasil pembentukan bayangan tersebut. Lalu kamu bandingkan dengan benda aslinya. Apakah bayangan yang terbentuk lebih besar atau lebih kecil dari bendanya, atau sama besar dengan bendanya? Lalu apakah bayangan yang terbentuk di depan atau di belakang cermin, sehingga diketahui bayangan tersebut bersifat nyata ataukah maya? Jadi, sifat bayangan yang terbentuk ketika benda berada di titik P adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Jadi intinya, pembentukan bayangan pada cermin cekung ini membentuk sebuah pola. Misalkan benda di ruang 1, maka bayangan pasti ada di ruang 4, membentuk pola berjumlah 5. Begitupun ketika benda berada di ruang 2, maka pasti bayangan berada di ruang 3. Lalu ketika benda di ruang 3, maka bayangan pasti ada di ruang 2, sehingga membentuk pola berjumlah 5. Sekarang cobalah kalian melukis bayangan jika benda berada di ruang 2. Lukislah dengan ukuran sebenarnya seperti yang tertera pada gambar. Lalu sebutkan sifat bayangan yang terbentuk ketika benda berada di ruang 2. Tipsnya adalah gunakanlah sinar istimewa yang pertama dan juga yang kedua. Lalu coba juga kalian lukis pembentukan bayangan pada benda yang berada di ruang 3. Lukislah dengan ukuran sebenarnya seperti yang tertera pada gambar. Kemudian sebutkan sifat bayangan yang terbentuk ketika benda berada di ruang 3. Tipsnya adalah kalian gunakan sinar istimewa yang pertama dan juga sinar istimewa yang kedua. Oke, selamat mengerjakan ya. Kalian pasti bisa. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe channelnya, kemudian di-like videonya teman-teman. Ditunggu untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.